Priyanka. Priyanka adalah seorang karyawan cemerlang di kantornya. Dia kreatif, cepat, tanggap, tapi deep down inside dia seringkali ngerasa mudah ke distract, cepat lupa, dan bosen banget dengerin orang ngomong. Priyanka adalah dewasa dengan ADHD. Loh, kok aku merasa mirip Priyanka ya? Apakah aku ADHD? Eits, tunggu dulu Growthmates, nggak sesimpel itu loh. Hai Growthmates, saya Sherlyn, psikolog klinis personal growth. Saya berpengalaman menemani individu yang mengalami gangguan kecemasan, mood swing, dan self-harm. Hari ini, yuk kita kenali tentang ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau biasa disebut ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan gejala kesulitan berkonsentrasi, perilaku hiperaktif, dan impulsif. ADHD disebut gangguan perkembangan karena dua hal. Pertama, karena masalah ini dialami sejak usia dini dan dapat dideteksi saat usia anak bersekolah. Dan yang kedua, karena bersifat kronis, artinya bertahan terus hingga dewasa. Walau begitu, tidak sedikit orang yang baru mendapatkan diagnosisnya setelah beranjak dewasa. Kok bisa? Sebab gejala-gejala barusan adalah hal-hal yang lumrah terjadi, sehingga seringkali hanya dianggap sebagai kekurangan atau bahkan angin lalu. Padahal, gejala-gejala tersebut bisa saja sudah mengganggu aktivitas mereka sehari-hari sejak kecil. Emang gimana sih rasanya mengalami ADHD? Mengalami ADHD membuat seseorang merasa mengalami banyak hal dalam satu waktu. Rasanya seperti sedang nonton YouTube ini sambil mendengarkan lagu kesukaanmu dan ditambah mengobrol dengan orang di sebelahmu. Waduh, susah kan ya untuk bisa mengarahkan fokus? Namun, tidak semua orang dengan ADHD menunjukkan gejala yang serupa, karena ada beragam pula jenisnya. Misalnya, ada orang dengan ADHD yang lebih dominan mengalami masalah inatensi, seperti susah fokus, gampang lupa, atau susah untuk mengerjakan satu hal untuk waktu yang lama. Nah, ini dinamakan inattentive type. Ada pula yang ditandai dengan gejala perilaku hiperaktif dan impulsif. Misalnya, susah duduk diam, sering ceroboh, atau sering motong omongan orang lain. Nah, ini disebut hyperactive impulsivity type. Ada juga yang mengalami semua gejala barusan. Kalau ini disebut combined type. Tapi, apa iya kalau ngerasain gejala-gejala barusan pertanda bahwa aku ADHD? Nah, belum tentu ya, Growthmates. Meski susah fokus adalah salah satu gejala ADHD, butuh setidaknya kemunculan beberapa gejala lain agar diagnosis ADHD dapat ditegakkan. Nah, proses penegakan diagnosisnya pun membutuhkan asesmen yang komprehensif oleh mental health profesional seperti psikolog klinis atau psikiater. Makanya, jangan self-diagnose ya Growthmates. Biarpun bukan kondisi yang dapat berubah dengan mudah, treatment yang tepat dapat membantu orang dengan ADHD untuk mengelola gejala-gejala yang dialami sehingga mereka tetap dapat berfungsi dengan optimal dalam keseharian. Psikolog klinis kami siap membantumu. Hubungi kami di sini ya. That's all for today. Sampai jumpa di video berikutnya, Growthmates.